penjelasan tema dari pemrograman. Pemrograman kami menerapkan tema dari program studi teknik geodesi dan geomatika, yaitu pengolahan data menunjukkan keberadaan adanya sumber daya mineral yang tersebar di Indonesia, seperti sumber daya minyak bumi, gas alam, dan juga batu bara. Kami juga membuat flowchart atau alur berpikir dari pemrograman atau proses sebelum pemrograman yang kami buat. Mulai dari menentukan tema, lalu mengumpulkan data dan informasi persebaran sumber daya alam, dan juga kita berkolaborasi lalu mencatat hasil diskusinya. Setelah itu baru kami menerapkan pemrograman yang sudah direncanakan. Baik, selanjutnya untuk aplikasi yang digunakan, kami menggunakan aplikasi Google Colab. Selanjutnya, data yang digunakan, kami pun menggunakan bantuan berupa aplikasi Google Maps. Hal itu bertujuan untuk membantu kami ketika menginput suatu daerah, kami memerlukan longitude dan latitude. Nah, longitude dan latitude tersebut akan kami peroleh dari aplikasi Google Maps. Seperti data yang kami gunakan pada proses input di sini, salah satu contohnya adalah pada gas alam. Di wilayah Natuna, Kepulauan Riau, terdapat latitude 3,833, kemudian longitudenya 108,117. Hal itu kami dapatkan dari Google Maps. Untuk proses pengkodingan, input dan outputnya akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya setelah ini. Input yang dibutuhkan dalam pemrograman kelompok kami adalah lokasi awal pengguna, berupa latitude dan longitudenya. Nah, kemudian memasukkan data sumber daya alam, mineral berupa minyak bumi, batu bara, ataupun gas alam. Nah, nantinya akan masuk ke lokasi tambang tujuan dari pengguna. Nah, semua data tersebut didapatkan dari website maps.google.com. Nah, kemudian pengguna akan menyalin latitude dan longitudenya. Output yang dihasilkan dari pemrograman yang akan kami buat itu adalah peta interaktif yang menunjukkan jarak awal menuju lokasi tambang sumber daya mineral yang ada di Indonesia. Nah, berikut ini visualisasi peta yang telah kami harapkan tercapai berupa garis biru yang menunjukkan jarak awal pengguna menuju tambang. Nah, kemudian ada juga outputnya berupa jarak yang akan ditempuh dalam kilometer pertambangan yang telah dipilih oleh pengguna. Selanjutnya ada fitur program. Dalam program kami menyediakan dua fitur. Yang pertama adalah layer filter, di mana pengguna dapat memfilter sumber daya alam yang diinginkan. Misalnya hanya menampilkan batu bara saja atau gas alam saja. Lalu yang kedua ada pencarian lokasi, di mana pengguna dapat menentukan titik awal dan tujuan akhir. Misalnya ke tambang emas Papua. Maka secara otomatis peta akan berpindah dan mengarahkan pengguna menuju tambang emas Papua tersebut. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kode program dari kelompok saya. Sebelum memulai program, kita akan mengimport geodesic dari GeoPyDistance, di mana GeoPyDistance ini untuk menghitung jarak geografis antar dua koordinat. Lalu kita akan mengimport volume, yang dimana volume itu untuk membuat peta interaktif. Lalu kita akan mengimport file, di mana file tersebut berasal dari Google Colab yang nantinya akan kita unduh. Yang pertama, kita akan menginput data sumber daya alam yang isinya adalah titik koordinat. Kita bisa melihat sumber daya alam tersebut dari internet, lalu mencari lokasinya di Google Maps, dan kita dapat melihat titik-titik koordinatnya. Lalu selanjutnya kita akan menginput lokasi titik awal, yang dimana isinya pun akan berupa titik koordinat. Dan titik koordinatnya itu akan berisi berupa angka. Jika inputnya bukan angka, maka programnya akan menampilkan pesan error. Yang ketiga, kita akan menampilkan pilihan sumber daya alam untuk dipilih. Lalu yang keempat, kita akan
menerima input dari pengguna yang awal untuk memilih jenis sumber daya alam. Jadi yang pertama tuh ada batu bara, yang kedua tuh ada minyak bumi, dan yang ketiga tuh ada gas alam. Lalu selanjutnya kita akan menampilkan sumber daya alam berdasarkan kategori yang dipilih, yaitu print, F, tanda petik 2, pilih tujuan sumber daya alam, yang dimana kita akan mengisi latitude dan longitude-nya, atau yang sering disebut titik koordinat. Lalu yang kelima, kita akan menerima input dari pengguna untuk memilih tujuan, yaitu pilihan sama dengan integer input, masukkan nomor pilihan. Lalu yang keenam, kita akan menghitung jarak dari lokasi awal ke tujuan menggunakan modul GeoPy ini, yaitu from GeoPy distance import geodesic. Lalu yang ketujuh, kita akan membuat peta dengan cara mengimport volume. Dan yang kedelapan, kita akan menambahkan marker untuk lokasi awal dan tujuan. Di sini tuh kita akan membuat kode-kode untuk menampilkan lokasi, lalu warna atau icon yang ada di peta. Caranya bisa dilihat di internet. Lalu yang kesembilan, kita akan menggambar garis dari lokasi awal ke tujuan menggunakan volume. Di sini kita akan menentukan warna dari garis tersebut. Di sini kita memilih warna garisnya adalah biru, lalu ketebalan dari garis tersebut. Yang terakhir, kita akan mengunduh file HTML untuk dibuka di browser, yang dimana nanti hasil outputnya akan berupa file yang berisi peta. Pada video kali ini, saya akan menjalankan kode program. Kita klik Run. Lalu yang pertama, kita diminta untuk memasukkan titik koordinat, yaitu pertama diperintahkan untuk memasukkan latitude. Sebelumnya kita harus menentukan titik awal atau posisi awal yang kita inginkan agar kita dapat mengetahui titik koordinatnya. Titik koordinat dapat diketahui dari Google Maps. Kita buka Google Maps. Misalkan titik awal atau lokasi awal yaitu ITB Jatinangor. Lalu kita klik kanan. Berikut adalah titik koordinatnya. Yang sebelah kiri adalah latitude, yang sebelah kanan adalah longitude. Kita salin. Masukkan terlebih dahulu latitude-nya. Enter. Masukkan longitude-nya. Enter. Lalu kita diminta untuk memilih jenis sumber daya alam. Misalkan kita memilih minyak bumi. Kita input nomor 2. Enter. Selanjutnya kita diminta untuk memilih tujuan sumber daya alam dari minyak bumi ataupun daerah dari minyak bumi. Misalkan kita ingin ke tambang minyak yang ada di Cepu. Kita input nomor 1, lalu enter, dan kita dapat mengetahui jarak dari lokasi ITB Jatinangor ke tambang minyak Cepu sebesar berikut. Dan kita dapat melihat peta dengan cara membukanya di browser. Kita buka. Berikut adalah hasil petanya. Dari ITB Jatinangor ke Cepu.
Berikut adalah penjelasan tentang poster mengenai penentuan jarak lokasi menggunakan data geografis untuk eksplorasi sumber daya alam mineral khususnya di Indonesia. Nah, pada poster ini mencakup latar belakang, fitur program, input, output, dan juga manfaat. Yang pertama, latar belakang. Pengolahan data geografis Indonesia menunjukkan adanya keberadaan mineral yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, khususnya minyak bumi, gas alam, dan juga batu bara. Selanjutnya ada fitur program. Pada fitur program yang kami buat, terdapat layar filter di mana pengguna dapat menentukan ingin mencari semisal batu bara ataupun minyak bumi dan ataupun juga bisa gas alam. Selanjutnya ada yang namanya pencarian lokasi. Pengguna dapat mencari nama lokasi awal dari si pengguna ke lokasi sumber daya alam tersebut. Nah, selanjutnya ada input. Hasil input data lokasi dapat melalui maps.google.com, kemudian menyalin latitude dan longitude. Sehingga kalau pada poster ini outputnya yaitu kita memasukkan latitude dan longitude tadi pada input dan akan menghasilkan jarak dari lokasi yang Anda inginkan ke sumber daya alam tersebut. Misal pada poster ini terdapat pada daerah Bandung dan lokasi tujuannya yaitu di tambang minyak Cepu, menghasilkan jarak sekitar 422,30 km. Selanjutnya yang terakhir yaitu adanya manfaat. Yang pertama, manfaat dari program ini yaitu menyediakan informasi mengenai data lokasi sumber daya alam. Yang kedua, membantu dalam jalur transportasi untuk menuju ke lokasi. Ketiga, membantu visualisasi distribusi geografis. Yang keempat, yaitu membantu memperkirakan jarak tempuh dari lokasi asal ke lokasi yang dituju.